untuk Indonesia Jaya. Teknologi Laboratorium Medis Kemenkes Poltekkes Pontianak. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Kemenkes Poltekkes Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nuswantoro, dosen Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak. Saya mengampu mata kuliah imunoserologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi dari respon imun. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagaimana mekanisme respon imun. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu dan terampil melakukan pemeriksaan laboratorium berbasis reaksi antigen antibodi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami prinsip penjaminan mutu pemeriksaan laboratorium berbasis imunoserologi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan prinsip reaksi imunoserologi. Dalam melaksanakan perkuliahan, saya menggunakan pertemuan tatap muka, teori, dan praktik. Pertemuan teori dapat dilaksanakan dengan metode hybrid, yaitu tatap muka dengan offline dan sedangkan tatap muka praktikum dilaksanakan dengan metode eksperimental laboratorium based, di mana mahasiswa melaksanakan praktikum langsung terhadap sampel manusia untuk melakukan pemeriksaan imunoserologi berdasarkan prinsip reaksi antigen dan antibodi. Dalam penilaian perkuliahan, untuk perkuliahan teori saya menggunakan komponen absensi, tugas, UTS, dan UAS. Sedangkan dalam penilaian praktikum, saya menggunakan komponen nilai harian dan nilai ujian akhir semester. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan pembelajaran teori imunoserologi pertemuan ketiga dengan sub CPNK, mahasiswa mampu memahami respon imun dan komponen imun terhadap antigen yang masuk dalam tubuh manusia. Adapun indikator capaian pembelajaran adalah mampu memahami respon imun seluler dan humoral manusia terhadap masuknya patogen ke dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa semuanya, mahasiswa-mahasiswa Prodi D3 TLM sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Imunoserologi 1, pertemuan ketiga, kode mata kuliah 2234, yang tema untuk hari ini adalah komponen sistem imun, baik organ, sel, maupun molekul. Nah, kita mereview lagi pertemuan kita sebelumnya tentang komponen-komponen sistem imun. Kalian mungkin masih ingat apa saja komponen-komponennya. Nah, imun sistem itu sendiri merupakan suatu jaringan atau sel atau molekul, jaringan bersama sel dan bersama molekul yang bertugas untuk mempertahankan tubuh. Nah, mempertahankan tubuh itu ada 3 fungsinya. Nah, fungsi yang pertama adalah untuk pertahanan, yang kedua untuk pembersihan, dan yang ketiga untuk pengawasan. Nah, untuk pertahanan itu maksudnya sebagai defense, mempertahankan tubuh kita dari patogen, penyebab penyakit, misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, dan sebagainya. Jadi, sel-sel atau komponen sistem imun kita itu bertugas mempertahankan tubuh kita dari penyakit. Nah, kira-kira seperti itu ringkasannya. Kemudian, untuk pembersihan, apa yang dibersihkan? Nah, kita tahu bahwa tubuh kita itu setiap hari melakukan recycle. Sel-sel darah kita, sel epitel kita, sel-sel organ kita, semuanya itu ada yang mati. Ribuan jutaan sel tubuh kita mati setiap hari. Nah, itu kemana larinya? Nah, itu dibersihkan atau
di homeostasis, didaur ulang oleh sel-sel imun kita. Jadi ternyata kekebalan tubuh kita itu memainkan peran yang lebih besar dari apa yang kita sangka selama ini. Kita hanya berpikir sel imun hanya untuk mempertahankan diri dari patogen, tetapi mereka juga melakukan pembersihan, melakukan scavenger terhadap sel-sel tubuh kita yang rusak atau telah mati, sehingga nutrisi-nutrisinya didaur ulang lagi dan dipakai lagi. Nah, fungsi yang ketiga adalah pengawasan. Pengawasan artinya bagaimana sistem imun kita senantiasa terjaga, senantiasa, bahasa kita itu ronda gitu ya, ronda berkeliling seluruh tubuh untuk mengawasi adanya kemungkinan sel-sel yang nakal. Apa itu sel yang nakal? Misalnya sel-sel yang terindikasi ingin menjadi kanker. Jadi sebenarnya semua kita ini manusia atau makhluk hidup itu punya bakat untuk mengidap kanker, karena di dalam tubuh kita, sel tubuh kita itu, sel-sel sehat kita itu sampai ke DNA-nya itu senantiasa terpapar oleh radiasi, oleh makanan, oleh kimia, oleh macam-macam, sehingga sangat mungkin untuk menjadi kanker. Akan tetapi tidak selalu keanehan atau kenakalan sel itu benar-benar menjadi kanker. Nah, ternyata sistem imunlah yang berfungsi untuk menjaga agar jangan sampai sel-sel yang nakal itu menjadi kanker. Sama kalau kita ibaratkan misalnya dalam satu kelas kita sekarang ada 20 orang, ada 30 orang, kemudian ada satu yang nakal, gitu ya, ada satu yang bandel, ada satu yang tidak disiplin. Nah, bagaimana caranya? Maka satu yang nakal yang tidak disiplin ini dikeluarkan atau dipisahkan dari sel, gitu ya, dikarantina. Nah, fungsi ini di dalam tubuh kita diperankan oleh sel-sel imun, neutrofil, natural killer cell, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari siapa-siapa aja sel-sel. Kemudian ada istilah kekebalan innate. Nah, kekebalan innate ini bahasa Inggris ya, bahasa kitanya bawaan. Bawaan itu artinya semua kita, seluruh manusia punya kekebalan ini sejak lahir tanpa harus dipicu. Artinya di dalam tubuh kita punya kekebalan yang sama. Sifatnya cepat tetapi non-spesifik. Cepat itu artinya jika detik ini kita terpapar oleh patogen, misalnya kita kemasukan virus COVID, maka sistem imun innate, komponen-komponen kekebalan innate itu sudah langsung menghadapi si virus yang datang itu. Dalam hitungan jam, 1 jam, 2 jam mereka sudah hadir melawan. Dan sifatnya non-spesifik, artinya molekul-molekul yang mereka miliki itu tidak khas dengan patogen yang datang. Jadi ibaratnya kalau senjata itu, kalau ada virus COVID yang masuk, ya senjatanya sama aja. Artinya si kekebalan ini menghadapi siapapun yang datang dengan senjata yang sama. Nah, yang berikutnya adalah sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan adaptif ini memang lambat. Lambat ini bukan terlambat, tetapi belakangan. Jadi bahasa Inggrisnya late response, respon yang lambat, tetapi bukan terlambat. Ya beda ya kalau lambat dengan terlambat. Kalau terlambat itu sia-sia karena sudah terlambat. Tapi kalau late ini memang datangnya belakangan, tetapi dia spesifik. Nah, kalau kita ibaratkan dalam militer, kekebalan adaptif ini adalah pasukan khususnya, gitu ya, pasukan khusus yang memang hanya datang nanti belakangan, tetapi kalau dia udah datang, hampir dipastikan penyakit itu akan tereliminasi. Kenapa lambat? Karena ada proses untuk mengenali terlebih dahulu. Nah, inilah bedanya kekebalan adaptif dengan innate. Kalau innate tidak perlu proses mengenal antigen, sedangkan kalau adaptif ada proses mengenal antigen. Oke, kita beralih ke komponen sistem imun yang primer. Primer itu artinya tempat produksinya. Nah, kita tahu bahwa kekebalan tubuh kita ini semua sel-selnya itu dihasilkan di sumsum tulang. Nah, kalian yang sudah belajar hematologi pun belajar dari yang sama, bahwa sel-sel kita, leukosit, trombosit, eritrosit, itu semuanya diproduksi di sumsum tulang atau bahasa Inggrisnya bone marrow. Proses itu disebut sebagai hematopoiesis atau produksi sel darah. Nah, di dalam imunologi ada satu lagi organ tubuh kita yang penting, yang namanya kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini ternyata berfungsi untuk
mematangkan atau mematurasi sel limfosit khusus yang namanya sel limfosit T. T berasal dari kata TLT, berasal dari kata thymus, gitu ya, sehingga dia dikenal sebagai limfosit T. Nah, fungsinya untuk menyeleksi atau melawan sel-sel, melawan patogen-patogen secara spesifik. Nah, ada dua limfosit yang kita kenal dalam imunologi, yaitu limfosit T karena dia dimatangkan di thymus, dan limfosit B karena dia matangnya di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, ini adalah diagram bagaimana sumsum tulang menghasilkan sel-sel imun melalui hematopoietik yang nanti akan berkembang menjadi limfoid progenitor, yaitu limfosit B dan limfosit T. Kemudian cabang satunya menuju ke myeloid progenitor. Myeloid progenitor ini adalah semua sel selain sel limfosit. Ada eritrosit, ada trombosit, dan ada 4 macam limfosit, ya, eosinofil, basofil, neutrofil, dan monosit. Jadi gampang kalau mau mengingatnya. Kalau dia limfoid berarti itu jadinya nanti limfosit. Kalau myeloid selain limfosit. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah diagram organ tiroid. Nah, organ tiroid ini adanya di, kalau kita lihat berarti di kerongkongan. Nah, organ tiroid ini ke bawahnya, nah, tepat di bawahnya itu adalah organ thymus. Nah, disinilah sel-sel limfosit yang dari bone marrow tadi bermigrasi ke thymus untuk menjalani pematangan. Nah, sehingga begitu dia dewasa, dia akan menjadi limfosit T. Kemudian ada organ sistem imun sekunder. Organ sistem imun sekunder ini bukan tempat produksi sel imun, tetapi sebagai tempat kerja. Nah, kalau kita ibarat bone marrow dan thymus itu adalah kampung halaman kita, nanti kalau misalnya kita jadi TLM, kampung halaman kita dari mana? Dari Pontianak, dari daerah-daerah yang lain, itu daerah primer kita. Tapi nanti kalau kita dewasa, kita kerja di mana? Kita ada yang kerja di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Nah, itu kita anggap sebagai organ sistem imun sekunder. Nah, di dalam tubuh ada beberapa organ sistem imun sekunder. Yang pertama di limpa. Limpa ini posisinya di belakang abdomen, di belakang lambung, ya, di belakang lambung. Nah, fungsinya adalah menyaring darah dari antigen. Jadi darah yang melalui limpa itu akan kalau memang keracunan oleh antigen, maka akan disaring di limfa. Kemudian limfosit itu sudah banyak menunggu di limfa, sehingga nanti kalau ada antigen lewat, maka dia nanti akan memproses antigen tersebut. Organ yang kedua adalah nodus limfa. Kita bilangnya kelenjar, gitu ya, kelenjar getah bening. Nodus limfa ini kelenjar getah bening. Dia ada, kalau kita lihat diagramnya, ini yang kuning-kuning ini. Ada di selangkangan, ada di belakang lutut, kemudian ada di ketiak sini, ya, kemudian ada di bawah rahang kita sini. Nah, ternyata kelenjar getah bening itu sebagai tempat interaksi antara antigen dengan limfosit. Artinya limfosit yang ready di sana itu akan menangkap antigen-antigen dari kuman, dari virus, dari parasit, nah, untuk diproses dan nanti dihancurkan. Nah, yang ketiga adalah jaringan limfoid. Kalau bahasa Inggrisnya ada MALT, mucosa associated lymphoid tissue, dan ada gut associated lymphoid tissue, dan ada BAT, bronchi associated lymphoid tissue. MALT mucosa itu adalah jaringan limfoid di mukosa. Mukosa itu ada usus, ada tenggorokan, ada hidung. Kemudian gut, G itu gut itu saluran pencernaan, gut associated lymphoid tissue, jadi jaringan limfoid di usus. Dan yang ketiga bronki, jadi lymphoid tissue di bronkus atau di saluran pernapasan. Nah, mereka semuanya ready karena mukosa, kemudian gut dan bronki merupakan pintu masuk tubuh manusia. Kuman masuk lewat hidung, bronki, kuman masuk lewat mulut, berarti lewat
lewat mukosa, kemudian lewat juga ke gut ususnya. Jadi di situ banyak sekali sistem-sistem imun yang sudah menunggu, yang sudah dipersiapkan untuk mencegah infeksi dari masuknya patogen. Nah, tadi seperti kita diskusikan di awal, ada sel-sel sistem imun. Sel-sel sistem imun ini ada yang sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif nanti ya. Nah, setidaknya ada 6 sel-sel imun bawaan. Yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil ini adalah fagosit, memakan bakteri. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini melawan parasit. Ada basofil. Basofil ini lebih banyak berperan dalam proses alergi. Kemudian ada monosit dan makrofag yang juga berperan sebagai fagosit. Ini lebih kuat dari neutrofil. Nah, dia juga mengambil antigen untuk diproses, disebut sebagai presentasi antigen. Kemudian ada sel dendritik. Sel dendritik juga berperan sebagai antigen presentation cell. Dan yang keenam adalah natural killer. Nah, ini yang tadi saya bilang sel yang sangat berperan dalam menjaga tubuh kita dari kemungkinan adanya sel-sel kanker. Jadi kalau ada sel kanker yang sudah mulai mau nakal, itu akan dibunuh oleh sel natural killer. Mungkin kalian bertanya, Pak, selama ini yang kita tahu sel-sel darah itu eri, leuko, trombo, gitu kan? Nah, eri cuma satu macam, trombo satu macam. Leukosit pun hanya 6, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, neutrofil stub, neutrofil segmen, limfosit, monosit, kan gitu ya. Kok ada sel dendritik, ada sel natural killer? Ya. Kalau kita belajar hematologi, kita belajar sel-sel yang ada di darah perifer yang kita temukan di dalam darah kita yang merah itu, darah kapiler, darah vena, atau darah arteri. Nah, itu memang diisi oleh ketiga sel tadi, leukosit, leukosit, eritrosit, dan trombosit. Nah, sel dendritik dan sel natural killer itu memang sangat jarang ditemukan di darah. Mereka ditemukan di jaringan. Jadi kalau kita potong atau biopsi organ-organ kita, kulit, atau liver, atau paru-paru, atau usus, nah, baru kita akan melihat sel-sel dendritik, sel natural killer ini ada di situ. Tapi kalau di dalam darah, kita memang tidak bisa atau sangat susah menemukan mereka, karena memang bukan di situ tempatnya. Kemudian sel-sel imun adaptif itu ada 2, yaitu sel limfosit T. Nah, ini yang 3 ini sel limfosit T dan sel limfosit B. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa limfosit T adalah limfosit yang matang di timus, sedangkan limfosit B adalah limfosit yang matang di bone marrow. Nah, mereka berempat ini semuanya lahir di bone marrow. Nah, yang besarnya di bone marrow menjadi limfosit B, tapi yang besarnya merantau ke timus akan menjadi limfosit T. Jadi kita harus bayangkan ini seperti diri kita sendiri ya. Kalau kita lahir dan besar di kampung kita sendiri, maka kita dianggap sebagai anak daerah itu. Tapi kalau kita lahir di satu tempat, kemudian kita bermigrasi ke tempat yang lain, maka itu seperti limfosit T. Dia lahir di bone marrow, tapi matang di timus. Nah, seperti itu ya. Sehingga namanya limfosit T. Nah, ini adalah gambar animasi ya, bukan gambar yang kita lihat di mikroskop gitu ya. Nah, ini ada neutrofil, monosit, eosinofil, basofil. Nah, ada beberapa sel yang kita tidak bisa lihat, misalnya sel emas, ini banyak di jaringan, natural killer cell, dendritic cell, makrofag. Nah, makrofag dan monosit ini adalah satu garis keturunan. Ya, jika kita menemukan monosit di dalam darah, maka kalau monosit ini ke jaringan, dia akan menjadi makrofag. Nah, monosit dan makrofag ini adalah satu sel yang sama. Hanya kalau dia di darah namanya monosit, kalau dia masuk ke jaringan namanya makrofag. Kemudian limfosit ini semuanya limfosit yang sebelah kanan ini limfosit. Kita melihatnya di sediaan darah itu sebagai limfosit. Kita tidak bisa mengidentifikasi apakah dia limfosit B atau limfosit T, karena kita melihat morfologinya sama. Nah, limfosit B itu adalah sudah diketahui sejak dulu bahwa limfosit B ini adalah penghasil antibodi. Jadi
dari penelitian-penelitian sejak dulu bahwa ternyata antibodi itu dihasilkan oleh limfosit B. Nah, hebatnya limfosit T tidak bisa menghasilkan antibodi. Nah, jadi kita sekarang tahu bahwa meskipun sama-sama limfosit, mereka berbeda secara fungsi. Limfosit B menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T mengeluarkan reseptor. Ini yang seperti batang-batang ini adalah reseptor. Nah, batang-batang inilah yang nanti akan menangkap dan membunuh sel yang terinfeksi virus. Jadi kalau ada sel yang terinfeksi virus atau sel yang cancer, maka limfosit T yang akan membunuhnya, bukan limfosit B. Nah, limfosit B bertugas menghasilkan antibodi saja. Dia tidak menangkap antigen. Nah, setelah tadi kekebalan seluler, sekarang kita ke kekebalan humoral. Humoral itu artinya cairan atau molekul di dalam cairan. Nah, kekebalan humoral yang paling terkenal adalah antibodi itu sendiri, yaitu IgG, atau ada IgA, ada IgM, ada IgE, dan ada IgD. Gitu. Nah, kenapa tidak ABCDE, Pak? Ada yang bisa menjawab mengapa antibodi itu tidak ABCDE? Ada yang tahu alasannya? Kenapa ada G, ada M, gitu ya? B sama C-nya enggak ada. Yang bisa jawab? Sebenarnya G itu apa sih? Singkatan dari apa sih? A itu singkatan dari apa? Oke, baik ya. Uh, G itu adalah gamma, A itu alpha, M itu mu atau mikro, E itu epsilon, dan D itu delta. Jadi mereka ini bukan diurutkan berdasarkan A, B, C, D, E, tetapi berdasarkan nama Romawi, nama Yunaninya, gamma, delta, epsilon, alpha, dan mu, mikro gitu ya. Jadi bukan abjad A, B, C, D. Nah, gitu. Nah, IgG ini adalah uh, antibodi yang paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita. Nah, dia beredar ke seluruh tubuh di sirkulasi dan uh, umurnya panjang, gitu ya. Dia bersifat sebagai memori untuk mengingat. Kemudian yang kedua, IgA. IgA ini tidak ada, bukan tidak sedikit di dalam darah, tetapi banyak di mukosa. Jadi di air liur kita, di saliva, di mukosa di dalam hidung, di ASI itu yang ada IgA. Nah, sedangkan IgN ini muncul hanya pertama kali. Jadi ketika seseorang terinfeksi oleh virus misalnya untuk pertama kali, maka antibodi yang pertama muncul adalah IgN. Nanti setelah 1 bulan, baru IgN itu akan hilang dan berganti dengan IgG. Ya, nah, IgG itu yang nanti bertahan lama mempertahankan kekebalan kita. Yang keempat ada IgE. Nah, IgE ini berperan dalam alergi. Jadi kalau kita alergi, biasanya IgE-nya meningkat. Nanti kalau kita sudah bekerja atau kita melakukan riset penelitian pada seseorang, jika seseorang itu IgE-nya tinggi, maka mungkin sedang terjadi alergi atau ada reaksi alergi hipersensitivitas pada antibiotik. Selain itu, IgE berperan untuk melawan parasit. Nah, IgE ini berperan untuk melawan parasit. Kalau sel, siapa sel yang berperan melawan parasit? Kalau sel, tadi sel sudah lewat satu slide sebelumnya. Sel yang berperan melawan parasit siapa ya? UC Octa, nah, kebetulan yang namanya kelihatan nih, UC Octa ada UC Octa. Sarifah Nur Aini. Linda Ayu. Aplesia. Oke, siapa yang mendengar saya? Jangan-jangan nggak ada yang mendengar saya nih.
Oke, baik. Jawab, Pak. Jihan, Eosinofil. ya, Jihan. Eosinofil. Iya, sinofil. Baik, benar sekali jawabannya. Jadi sel imun yang berperan dalam eh, pertahanan melawan parasit itu adalah eosinofil. Terima kasih Jihan. Kamu menyimak dengan baik pertanyaan kita hari ini. Oke, baik. Nah, yang kelima, antibodi jenis kelima adalah IgD. IgD ini tidak ada fungsi, belum ada bukti fungsi imunnya apa, tetapi diketahui bahwa jika suatu limfosit B itu sedang aktif, maka dia akan mengeluarkan imunoglobulin D. Jadi kalau ada sel yang mengekspresikan imunoglobulin D, berarti itu selnya sedang aktif, gitu ya. Nah, mudah-mudahan suatu saat kalian menjadi researchers, menjadi peneliti, menjadi scientist yang dapat menemukan apa itu fungsi IgD. Nah, jadi di dalam dunia pengetahuan, terutama di bagian imunologi dan serologi, masih banyak rahasia, masih banyak tanda tanya yang belum terjawab tentang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, oleh karena itu, kalian, saya motivasi, saya dorong untuk memperdalam ilmu tentang imunologi. Imunologi ini adalah ilmu yang menjadi basic dari banyak respon-respon atau banyak masalah-masalah kesehatan di zaman sekarang, ya. Banyak masalah kesehatan, banyak infeksi-infeksi itu dijelaskan secara imunologi. Nah, termasuk ini salah satunya, apa fungsi dari imunoglobulin D itu sampai sekarang belum jelas. Yang kita ketahui hanya dia merupakan tanda bahwa sel B sedang aktif. Nah, suatu saat mungkin 5-10 tahun yang akan datang kalian menjadi peneliti yang bisa menemukan ini. Selanjutnya, nah ini adalah diagram molekul dari kelima antibodi itu atau imunoglobulin. Kita lihat di sini yang paling besar itu adalah IgM. Dia terdiri dari 5, disebut dengan pentamer, gitu ya, 5 molekul yang bergabung jadi satu sehingga dia besar. Yang nomor 2 adalah IgA. IgA ini dua monomer menjadi satu sehingga disebut sebagai dimer, gitu ya. Nah, IgG, nah itu yang merupakan yang paling kecil molekulnya. Nah, kita lihat di sini lebih pendek. Nah, karena itu IgG ini bisa melintas dari ibu ke anaknya melalui uterus. Nah, IgG yang lain nggak bisa lewat karena IgG kecil molekulnya. Nah, yang terakhir adalah sistem imun humoral lainnya. Masih banyak sistem kekebalan tubuh berupa molekul di dalam badan kita, misalnya sitokin. Sitokin ini untuk berkomunikasi. Jadi sel itu berkomunikasi dengan sel lainnya dengan mengeluarkan senyawa kimia yang disebut dengan sitokin. Kalau senyawa kimia itu ingin untuk memanggil, jadi kalau dia ingin memanggil sel lainnya untuk mendekat, itu namanya kemokin. Nah, komplement adalah protein yang berfungsi untuk menghancurkan sel bakteri atau sel virus dengan ikatan-ikatan kimia. Dan yang terakhir antimikroba. Antimikroba ini adalah substansi kimia yang juga dihasilkan oleh mikroba untuk membunuh mikroba yang lainnya. Itu antibiotik. Contohnya itu antibiotik yang seperti itu. Tapi tubuh kita sendiri pun menghasilkan banyak antimikroba. Seperti misalnya enzim-enzim lisozim. Lisozim itu ada di air mata kita, makanya air mata kita ini cenderung steril karena setiap saat dibasahi oleh air mata. Nah, air mata kita mengandung lisozim, yaitu suatu antimikroba yang ampuh untuk menghancurkan sel-sel bakteri terutama. Oke, baik, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kita buka ruang diskusi. Silahkan kalian yang memang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya senang hati membuka diskusi bersama kalian. Permisi, Pak. Iya, silakan. Najwa ya. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan IgG tuh dia tuh sebagai memori kan, Pak? Iya. Nah, bagaimana tubuh membentuk memori imun setelah terinfeksi atau setelah vaksinasi gitu, Pak? Oke, baik. Najwa, pertanyaan kamu ini beyond ya, di atas rata-rata, pertanyaannya bagus sekali.
bahwa memang betul vaksinasi itu adalah memori. Jadi ketika seseorang divaksin itu sama seperti dia diberikan bibit penyakit tetapi yang sudah lemah gitu ya, yang tidak bisa menyebabkan penyakit. Nah, setelah bibit penyakit itu masuk, maka tubuh akan memproses melalui beberapa tahap proses sehingga nanti akan dihasilkan antibodi dalam bentuk IgG. Nah, apa yang dimaksud dengan memori? Yang dimaksud dengan memori adalah IgG yang dihasilkan di dalam tubuh kita itu akan bertahan terus di dalam tubuh kita. Jadi setiap waktu kalau kita deteksi IgG itu akan ada terus. Nah, misalnya kita divaksinasi COVID misalnya, maka ada protein COVID atau ada virus COVID yang sudah lemah dimasukkan ke dalam tubuh kita yang aman dan yang relatif aman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tubuh kita menghasilkan antibodi dalam bentuk IgG. Setelah IgG ini terbentuk, dia akan mengalahkan si virus COVID. Nah, setelah virus COVID itu mati atau hilang, tereliminasi, IgG ini akan tetap, molekul IgG ini akan tetap ada di dalam tubuh. Sehingga apa? Sehingga nanti, jika kita kedatangan COVID lagi yang sama, tubuh kita sudah punya nih IgG terhadap COVID. Nah, sehingga kekebalan terhadap COVID menjadi lebih baik, menjadi meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan memori, artinya molekul IgG bersama limfosit B-nya yang menghasilkan IgG tersebut selalu ada sepanjang usia kita untuk bersiap melawan infeksi. Nah, seperti ini. Baik, kita cukupkan diskusi kita untuk hari ini. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, ya saya ucapkan terima kasih rekan saya yang sebesar-besarnya atas kesediaan kalian untuk hadir dalam pertemuan kita hari ini. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, mudah-mudahan sehat, kuliahnya lancar sampai nanti ujian akhir, sampai nanti ke yudisium dan lulus, gitu ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran teori dan praktikum imunoserologi. Maju terus dosen Indonesia, berinovasi dan berkarya untuk bangsa.